perkenalkan, saya Arif Bayu Darminto, calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 10 tahun 2024. Di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata di modul 2.3 terkait dengan praktek serangkaian supervisi klinis dengan percakapan coaching. Dengan ini Pak Eko sebagai coachingnya, ya, sebagai rekan sejawat yang akan dikembangkan kompetensinya. Halo Pak Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Tumben menemui saya Pak, ada apa nih? Ya, terkait dengan rencana supervisi yang sudah kita sepakati bersama, tentunya ini saya menginginkan adanya penyampaian rencana saya dulu. Apa itu Pak Eko? Mungkin dari tujuan yang ingin Pak Eko kembangkan itu apa? Kalau dari tujuan pembelajaran sendiri, nanti saya mau ngambil di kelas 10, yaitu tentang profesi, jenis profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang otomotif. Sedangkan yang ingin saya kembangkan nanti adalah kemampuan anak untuk mampu berkolaborasi, menggali informasi, serta meningkatkan keterampilan berelasi mereka, dalam arti nantinya mereka akan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dari hasil diskusi tersebut. Baik Pak Eko, tadi sudah menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran, terus ada area yang ingin dikembangkan. Di situ tadi Pak Eko sudah menyampaikan semuanya. Itu Pak Eko, terkait untuk pengembangan yang lebih spesifik itu yang ingin Pak Eko kembangkan itu seperti apa? Jadi yang ingin lebih spesifik berarti nanti masuk ke model ya Pak ya. Ke modelnya saya nanti pengen anak-anak itu saya bagi dalam diskusi menjadi beberapa kelompok yang bervariasi sesuai dengan kemampuan awal mereka. Kemudian saya berikan kesempatan untuk menggali informasi dari berbagai sumber. Nanti di sana saya minta mereka, harapan saya adalah mereka nanti mampu meningkatkan kembali kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan temannya dalam kelompok-kelompok diskusi tersebut, kemudian memiliki keberanian serta tingkat keaktifan yang meningkat dalam diskusi. Baik Pak Eko, tadi Pak Eko sudah menyampaikan terkait dengan rencana bagaimana ada model pembelajaran, terus strategi pembelajaran. Tadi saya kira sudah bagus Pak Eko. Nah, menurut Pak Eko, kira-kira untuk indikator ketercapaiannya itu yang seperti apa yang Pak Eko inginkan dalam menerapkan strategi dan model pembelajaran tersebut? Karena model yang saya gunakan adalah ini nanti diskusi dengan diferensiasi materi ataupun kontennya, sehingga saya akan menganggap atau indikator ketercapaiannya adalah ketika saya melihat anak-anak atau tiap kelompok ini aktif dari seluruh anggotanya, kemudian mereka mampu menyampaikan hasil diskusi atau mampu mempresentasikan dengan baik, kemudian mampu menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang lain, kemudian hasil mereka atau hasil pengerjaan diskusi mereka disampaikan dalam bentuk yang bervariatif. Misal bisa berupa slide, bisa berupa brosur dan sebagainya, ataupun video. Baik Pak Eko, kemarin kan juga sudah ketemu terkait nanti tujuan pembelajaran yang akan Pak Eko lakukan. Kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan modul ajar Pak Eko, modul ajar. Di situ sudah saya sarankan untuk memasukkan daripada pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya. Sudah Pak? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya memasukkan yang pertama diferensiasi konten, yaitu saya nanti akan menyajikan dari saya sendiri, akan saya berikan materi awal berupa PowerPoint dan video. Nanti anak saya bebaskan di masing-masing kelompok itu, akan saya bebaskan untuk menggali pengetahuan atau informasi dari berbagai sumber. Kemudian untuk diferensiasi proses, mereka akan
saya bebaskan untuk berdiskusi, terserah bagaimana cara mereka berdiskusi. Di situ nanti ada muatan sosial emosional berupa kesadaran diri serta manajemen diri serta kesadaran sosialnya. Kemudian di saat mempresentasikan, kemudian menanggapi pendapat orang lain, kemudian penyampaian hasil diskusinya nanti ada bentuk sosial emosional, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab serta keterampilan dalam berrelasi. Seperti itu, Pak. Baik Pak Eko, mungkin saya bisa melihat dokumennya Pak, apakah sudah juga di situ sudah ada untuk daripada apa namanya untuk penilaiannya sudah ada Pak? Iya. Oke. Jadi seperti ini Pak. Jadi ini area pengembangannya, kemudian tujuan beserta alurnya seperti ini, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Di kelompok itu asesmennya nanti saya tidak mematok harus dalam bentuk ini, gitu, dalam satu bentuk. Jadi terserah mereka nanti mau menyajikan dalam bentuk apa. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini yang pertanyaan terakhir Pak Eko terkait dengan pra-observasi ini. Kalau untuk misalkan di indikator dalam pencapaian terkait dengan pembelajaran berdiferensi, KSE dari tujuan pembelajaran itu, mungkin Pak Eko bisa menilai saat ini dari renang nilai 1 sampai 10 itu berapa Pak? Mungkin masih di angka 6 atau 7, karena gini, saya mengamati proses yang sudah saya lakukan sekarang ya, mulai dari saya meminta anak-anak dari awal meminta atau mengawalinya dengan doa, kemudian meminta mereka untuk rileks agar mampu hadir secara penuh di pembelajaran atau di kelas saya. Saya melihat itu belum berjalan dengan sesuai yang saya inginkan. Artinya masih ada yang harus saya benahi, harus saya perbaiki. Kemudian di saat saya menyampaikan tujuan serta istilahnya apa ya, manfaat dari pembelajaran di masa sekarang, itu tuh tingkat ketertarikan itu juga saya rasa masih perlu ditingkatkan. Baik Pak Eko, nanti setelah saya observasi akhir daripada nanti indikator yang ingin Pak Eko capai di angka berapa Pak? Harapannya ini nanti terus meningkat sampai angka maksimal. Kalau misalkan di angka 10 ya berarti nanti sampai di angka 10. Tapi saya rasa itu memang harus dilakukan secara bertahap dengan istilahnya refleksi serta evaluasi diri saya dan sebagainya. Baik Pak Eko, untuk kegiatan selanjutnya nanti saya ingin mengobservasi Pak Eko di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Nanti rencana di kelas berapa Pak? Nanti rencana di kelas 10, karena kelas 10 ini yang saya rasa karena di kelas sebelumnya atau di SMP BMTS-nya kan belum pernah menerima materi yang tentang otomotif, sehingga ini yang perlu ditingkatkan gitu. Oke Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Eko sudah menghubungi saya untuk melaksanakan percakapan daripada observasi. Kita bisa ke kelas yang akan Pak Eko ajar. Oke, terima kasih Pak Eko. Sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita ke ruangan kelas dari Pak Eko. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Amin. Sehat? Sehat. Paras? Mas. Uang saku aman? Aman. Saya sarapan. Belum. Ada yang kesiangan dari ini bangunnya? Enggak. Semalam belajar nggak? Enggak. Nah, terus. Kalian punya cita-cita kan di sini? Ya. Untuk mencapai cita-cita itu harus belajarnya apa? Gimana ini? Belajarnya apa ya? Tapi semalam nge-game enggak? Belajar
Oke, absen dulu ya. Kalau sebelum absen kita berdoa. Tadi sudah berdoa. Sudah, kita berdoa lagi. Ya. Sekarang kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita jalani hari ini, belajar kita membawa manfaat bagi kita, baik untuk manfaat untuk kita sekarang maupun manfaat untuk kita ke depannya. Jangan lupa selipkan doa untuk orang tua dan orang-orang yang kalian sayang. Berdoa mulai. Doa selesai. Tidak ada yang sakit? Pak, saya dulu ya. Pak Kunizar, Pak Nazril Imam, Rizky Aditya. Ada suratnya? Ada. Di lingkungan kotamu, kira-kira ada apa saja sih peluang-peluang kalian yang nanti diutuh? Kalian nanti setelah sekolah pengen kerja atau pengen kuliah, pengen jadi dokter? Siapa yang cita-citanya pengen jadi dokter? Han, cita-cita apa Jan? Ada yang pernah servis ke bengkel resmi? Belum. Bengkel biasa. Di situ pekerjanya ada berapa? Nah, di situ lebih dari 3. Ada pemilik pasti ya. Terus ada siapa lagi di situ? Montir atau mekanik terus? Siapa lagi? Kalau yang pemiliknya satu bilang servisnya ke orang itu, bayarnya juga ke orang itu juga, ya kan? Tapi kalau di bengkel resmi itu nanti berbeda. Jadi jangan khawatir, misalkan yang otomotif cewek, kalau cewek nanti peluangnya di otomotif apa? Ya. Itu, oke. Lanjut. Nah, di akhir pembelajaran, jadi nantinya harapannya ketika kita belajar ini kita tuh lebih jeli tentang peluang-peluang apa sih, misalkan kita yang orang-orang otomotif nih, nah, nanti tahu oh saya itu tuh target saya mau ke sini. Jadi saya akan memberikan gambaran betapa luasnya dunia otomotif cakupannya yang nanti bisa kalian pahami atau bisa kalian lihat seberapa besar peluangnya. Boleh dagang. Apa lagi? Apa lagi? Usaha yang bapaknya punya usaha di rumah, bukan misalkan industri apa, itu usaha. Dan tujuannya adalah menjelaskan profesi kewirausahaan. Jadi nanti kalian semua tahu. Ya, kira-kira apa saja nih pekerjaan yang bisa saya tempati nanti setelah saya lulus. Nanti model pembelajarannya adalah discovery learning. Nanti kalian akan saya minta untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman. Kemudian kompetensi sosial emosionalnya yang akan dikembangkan adalah pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan bertanggung jawab. Kalian semakin beranjak dewasa nanti akan semakin diminta untuk bertanggung jawab. Betul. Lalu seperti biasa komitmen kelas atau keyakinan kelas kita, saya pernah menyampaikan di awal, saya dulu pernah menyampaikan kelas kita adalah kelas yang jam pelajarannya panjang. Maka ketika kalian pengen bawa minum, silakan makan bakso, ngemil dan sebagainya. Kemudian menghargai waktu, tepat waktu. Tadi saya lihat ketika saya masuk, ada yang masih pakai kaos olahraga. Kemudian fokus menjaga kebersihan. Jangan dilihat di sekitarmu. Ya, jika masih ada sampah berserakan, silakan
simpan dulu. Selanjutnya saya minta kalian untuk berdiskusi tentang itu. Jadi saya minta kalian untuk berdiskusi. Nanti didiskusikan dengan temannya, berkolaborasi dengan temannya. Kira-kira posisi apa saja sih yang bisa kalian temukan atau bisa kalian cari di bidang servis selain yang tadi. Jadi misalkan apa saja, tadi kan sudah ketemu berapa? Kurang lebih 6 ya. Nanti dicari sekaligus dicari fungsinya sebanyak yang kalian mampu. Jadi nanti gimana caranya? Boleh lewat browsing, silakan digunakan HP-nya, internetnya untuk melakukan browsing. Yang kedua, tugas saya yang kedua adalah kalian untuk pertemuan berikutnya agendanya adalah wawancara dengan bengkel di sekitar kalian. Wawancara terkait dengan profesi dan birokrasi. Maka yang kalian cari nanti kalian siapkan dulu. Sekarang kalian siapkan dulu pertanyaannya. Kira-kira nanti saya kalau ketemu ya bengkel itu saya mau tanya apa ya? Apa yang pengen saya gali? Betul ya? Latihan jadi reporter. Kalau reporter nanti mencari berita dan yaitu untuk itu kita bagi kelompok dan kita bagi kelompok ini aja saya akan membagi satu kelompoknya 4 orang kelompok 4 orang terus nanti gini kamu nomor 1 nomor 2 3 4 1 2, 3, 4. Oke, ayo sekarang fokus ke kelompoknya masing-masing. Di situ ada nama kelompok. Silahkan kalian pilih nama kelompoknya. Kalian boleh bebas buat nama kelompoknya. Yang penting berkaitan dengan otomotif. Ya, boleh nama komponen, boleh nama kendaraan, boleh nama alat, yang penting sesuai dengan bentuk. Kemudian di bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Itu silakan diisi nama lengkap. Kemudian dibaca instruksinya. Kalian akan saya minta untuk mengobservasi, untuk mencari jenis-jenis profesi di bidang otomotif. Ya, setelah itu nanti kalian pilih mana yang kalian minati di antara hasil pencarian kalian itu, hasil diskusi kalian itu nanti kan ketemu beberapa profesi. Nanti kalian pilih, saya bisa di sini. Kemudian yang kedua, kalian siapkan pertanyaan yang terkait dengan nanti di kegiatan papan. Simpulannya apa? Ya. Oke. Jadi kesimpulannya jadi membantu kita sebagai pemilik kendaraan itu kita apa yang harus kita lakukan gitu nih. Oke. Oke, itu kiranya cukup untuk kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri atau ada yang mau disampaikan? Oke. Itu soal wawancaranya. Wawancaranya datang tetap berkelompok. Tanyanya nanti boleh gantian. Misal dalam satu kelompok ada 1 kameramen gitu kan. Terus yang ikut wawancara 3. Nanti boleh tanya gantian. In frame semuanya boleh. Ya, itu. Jadi silakan kira-kira terkait dengan profesi ini, ya, yang mau ke profesi dan kewirausahaannya, mau ditanyakan itu apa saja, diupayakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali secara global. Oke, terima kasih.
harapannya kita tetap bisa jaga kesehatan, apalagi di musim seperti sekarang, jaga kesehatan, jaga sikap, ya, perbaiki tindak tanduknya di rumah maupun di masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adik Bayu Darminto, CGP Rekognisi Angkatan 10. Baik, di kegiatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Pak Eko Wahyudi, guru otomotif dari SMK Negeri 3 Kudus. Halo, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Eko? Alhamdulillah. Baik Pak Eko, terkait dengan kegiatan hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan tra supervisi, terus ada kegiatan supervisi, dan hari ini adalah terkait dengan kegiatan pasca supervisi. Baik Pak Eko, kemarin Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan supervisi, di mana saya melihat Pak Eko dalam kegiatan belajar mengajarnya dari kegiatan awal, inti, penutup. Nah, mungkin dari Pak Eko bisa menceritakan kegiatan yang kemarin dilakukan dalam kegiatan supervisi dan indikator-indikator yang ingin dikembangkan lagi. Maksud saya indikator untuk pencapaiannya Pak, itu seperti apa? Oke, ya alhamdulillah kemarin memang sudah sudah dilaksanakan kegiatan supervisinya. Kemudian yang saya lihat dari apa yang dilakukan tadi ketika supervisi, memang ada beberapa indikator yang saya rasa masih harus ditingkatkan kembali. Di antaranya kehadiran pengarah secara mindfulness tadi saya rasa belum maksimal. Kemudian ketika pada kegiatan diskusi saya masih melihat beberapa kelompok itu anggota kelompoknya masih bergantung pada salah satu anggota. Jadi kedepannya yang masih pengen ditingkatkan ya tingkat meningkatkan kembali kemampuan berelasi dan berkolaborasi dengan sesama anggota kelompok. Baik Pak Eko, kalau untuk trik-trik ataupun langkah yang Pak Eko nanti akan gunakan itu bagaimana langkah tersebut? Yang jelas untuk itu dari diri saya sendiri jelas akan memodifikasi model, kemudian saya juga akan lebih menyesuaikan lingkungan belajar agar anak ini lebih nyaman, istilahnya lebih memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya akan membagi kelompok ini sesuai dengan peran masing-masing. Jadi setiap anggota kelompok nanti punya perannya sendiri. Sedangkan di luar pembelajaran saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan sebagainya. Baik Pak Eko, mungkin saya di sini bolehkah menyampaikan hasil pengamatan saat Pak Eko melaksanakan kegiatan pembelajaran? Tentu saja boleh. Oke, mohon izin menyampaikan Bapak ya. Ini adalah terkait tadi Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu adalah terkait bagaimana Pak Eko berdasarkan hasil catatan saya ini mengembangkan lingkungan kelas untuk memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Nah ini catatan Pak Eko. Tadi Pak Eko saya lihat sudah melaksanakan modifikasi di lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajarannya Pak. Terus karakteristik muridnya juga dan tujuan pembelajaran PSE-nya. Walaupun tadi Pak Eko masih perlu, menurut Pak Eko sendiri ya masih perlu untuk pengembangan daripada PSE yang terkait dengan apa tadi Pak? Yang kemampuan berelasi. Nah, kemampuan berelasi, nah seperti itu.
tadi Pak Eko sudah juga melaksanakan komunikasi imbal balik dengan murid atau peserta didik dan juga memberikan murid tadi untuk saling berinteraksi, Bapak. Terus Pak Eko tadi saat meminta pendapat siswa itu juga mendengarkan aktif pendapat yang disampaikan oleh murid. Tadi juga sudah menumbuhkan keinginan belajar dengan cara memberikan kesenangan, motivasi atau semangat dan minat murid selama sesi pembelajaran. Nah itu kan tadi untuk mengembangkan lingkungan kelas, Bapak. Kalau dari bagaimana Pak Eko memandu proses belajar mengajarnya, tadi Pak Eko itu sudah memastikan daripada siswa untuk memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan, gitu Pak. Terus mendiskusikan juga bersama dengan murid kaitannya topik yang dibahas dengan materi yang lain atau mungkin materi yang sesuai atau selaras dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Terus tadi Pak Eko saya lihat juga melaksanakan scaffolding. Artinya Pak Eko membantu murid untuk menyelesaikan tugasnya sehingga murid tersebut bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri, seperti itu Pak. Terus tadi Pak Eko juga sangat lancar untuk memodifikasi daripada strategi, materi, terus ada pengoptimalan kelompok Pak tadi yang sudah disampaikan tadi. Tujuannya adalah untuk memenuhi belajar murid dan kebutuhan belajar dari murid Pak Eko sendiri. Nah ini terkait dengan yang ketiga Pak Eko, terkait dengan penutupan di proses kegiatan belajar mengajarnya itu sudah sangat bagus. Tadi Pak Eko mengajak strategi atau murid untuk menyimpulkan atau merefleksikan hasil-hasil apa yang sudah dipelajari, baik itu dari kompetensi akademik maupun sosial emosionalnya. Terus tadi Pak Eko juga melaksanakan umpan balik yang konstruktif, artinya umpan balik yang membangun pemikiran siswa. Jadi siswa itu tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi bisa berpikir untuk pemecahan masalah, seperti itu. Terus yang terakhir Pak Eko, tadi saat pembelajaran berlangsung, Pak Eko juga sudah melaksanakan asesmen Pak. Jadi saya lihat tadi melaksanakan asesmen for learning, as learning, dan to learning. Bahkan di asesmen tersebut Pak Eko sudah bisa mendiferensiasikan bagaimana penilaian yang digunakan untuk kemampuan murid yang berbeda-beda. Itu berdasarkan hasil catatan saya Pak. Saya kira kalau untuk di kegiatan ini, di ekspektasi Pak Eko itu sudah memenuhi harapan Pak. Mungkin yang perlu ditambahkan seperti tadi apa yang disampaikan Pak Eko, seperti itu. Baik Pak Eko, mungkin untuk ke depan dalam perbaikan proses belajar mengajar yang akan datang, untuk area yang ingin lebih dikembangkan itu apa Pak? Area yang lebih ingin dikembangkan adalah kemampuan siswa-siswa ini terkait dengan problem solving. Artinya mereka punya keterampilan dalam hal memecahkan masalah. Seperti itu, Pak. Semisal bisa dicontohkan Pak. Contoh gini, kegiatan pembelajaran. Kalau di otomotif itu kan kita bergerak di bidang jasa, di bidang perbaikan kendaraan. Nah, seperti itu. Terkadang kendaraan-kendaraan yang datang itu kan mereka harus anak-anak ini harus punya kemampuan troubleshooting. Jadi mereka harus mampu punya keterampilan menganalisis, mengkaitkan dengan materi, menggali informasi dari beberapa sumber yang mungkin nanti berbeda. Kemudian mereka harus mampu membuat keputusan, menyimpulkan yang gunanya untuk perbaikan tersebut. Baik Pak Eko, terkait dengan keterampilan relasi seperti tadi yang sudah Pak Eko sampaikan, untuk kedepannya seperti apa? Ya, untuk keterampilan berelasi kedepannya saya pengen terus konsisten untuk menerapkan praktik baik ini. Harapannya dari situ nanti ada bisa dilaksanakan beberapa solusi-solusi yang ditemui dalam perjalanan pembelajarannya. Kemudian saya juga pengen mengajak teman-teman rekan sejawat ini minimal untuk sharing permasalahan, siapa tahu dari para beliau-beliau ini dapat masukan dan sebagainya. Kemudian
berkolaborasi, tentu saja bagaimana mendesain suatu proses pembelajaran dan lingkungan belajar. Baik Pak Eko, kalau itu bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya untuk pengembangan yang akan Pak Eko lakukan lebih lanjut itu adalah terkait PSE-nya Pak, penguatan PSE, yaitu di keterampilan berrelasi dan ada apa namanya Pak, mindfulness-nya ya, mindfulness-nya. Terus yang kedua terkait konsistensi Pak ya. Nah Pak Eko mungkin untuk ke depan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut mungkin ada teman yang bisa dimintai tolong kok untuk mengawal kegiatan daripada Pak Eko. Oke, nanti kan jenengan lagi bisa. Ya. Nah, seperti itu. Terus nanti ada beberapa teman-teman di otomotif kan ada belasan bapak ibu guru. Dengan harapannya kalau bisa berkolaborasi semuanya, tidak hanya dengan salah satu rekan, nanti dapat masukan yang lebih banyak, dapat saran yang lebih banyak, dapat solusi. Berarti kita bisa melihat dari berbagai sisi pemikiran atau rekan-rekan sejawat ya Pak. Tentunya nanti Pak Eko akan melaksanakan hal ini mulai kapan Pak? Ya tentu saja pada pembelajaran selanjutnya. Artinya kapan saya berada di kelas yang sama, berarti saya harus melaksanakan hasil refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Baik Pak Eko, semoga ke depan kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga kita bisa memaksimalkan daripada potensi yang ada dan nanti untuk tujuan daripada pendidikan nasional betul-betul tercapai. Terima kasih Pak Eko sudah melaksanakan kegiatan supervisi dan pasca observasi maupun perannya. Terima kasih banyak. Saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.